Jadi landai, baru lewat dari pos 4 itu vegetasi makin perdu ya, Makin gelap. dan sebelum beberapa ratus meter sebelum puncak kita ketemu Taraje, itu yang butuh tenaga. Dengkul ketemu dada, jadi Nanjak banget. nanjak dan pakai tali. Oh, berarti tanjakannya Iya, benar-benar ini apa? memang itu salah satu kelengkapan Kayak panjat tebing. Gunung Tampomas itu. Jadi dia ada landai, ada vegetasi yang gelap, ditambah Taraje. Di atasnya dia juga menyajikan panorama yang mantap. Ketika kita sampai di atas, dia struktur puncaknya tuh batuan, Pak. Jadi batuan kapur itu ada pelang di puncak. Kalau kita beruntung itu kita bisa lihat ada gunung Cerme kelihatan. View-nya jadi Ya. jelas ya kalau nggak ada kabut ya. Kalau lagi nggak ada kabut. Jadi yang paling terlihat Cerme karena tertinggi di Jawa Barat ya kan. Itu Kuningan. Kita bisa lihat. Di Gunung Tampomas juga banyak digunakan buat ziarah. Oh, jarak. Jadi ketika kita sampai puncak, ke kiri itu ke arah kawah ya dari puncak, ke kanan itu ada petilasan. Jadi kalau kawan-kawan kita SMP itu baca literatur yang lengkap, dia paksakan diri sampai ke puncak ya, sejam 1,5 jam lagi atau 2 jam lah ya, dengan senter yang mereka punya mungkin memadai. Kalau dia ke petilasan dia bisa, Pak. Di sana rata-rata Ada gua. ada ini, Ada saung. Ada saung. Maksudnya selalu boleh dikatakan sepanjang minggu itu ada orang gitu. Jadi Berarti mungkin ya kan. Mungkin ada orang di situ kan. Ya paling tidak ada bantuan lah, ada yang pemanasan, nolong lah, ada apa ya. ada air, ada yang bisa dimasak gitu. Kalau kedinginan juga kan sesuatu yang bisa dipanaskan menolong. Iya. Jadi itu mereka kurang baca literatur. Kalau yang saya lihat dari cerita yang ada, dan karena euforia ingin mendaki, tiga teman yang seusia terlalu semangat, ya itu keputusannya kurang Belum pas. mempelajari denahnya, medannya. Iya. Padahal sekarang ya, kalau sekarang gunung apa aja kita browsing itu ada dan udah pernah didaki. Kita tinggal lihat aja berapa waktu yang dibutuhkan, terus sebaiknya apa yang dibawa, terus ada berapa pos. Biasanya bahkan bulan-bulan yang sebaiknya mendaki untuk gunung tersebut. Ada gunung-gunung yang memang dianjurkan di bulan-bulan Mei ke atas gitu, karena kalau di bulan-bulan Desember, September, itu waduh licinnya kakak karuan ada. Berarti kalau misalnya pertama dari pas masuk nih mendaki ke pos 2 itu berapa jam? Jadi pos 2 itu mungkin teman-teman juga ingin tahu tuh dari pertama mau pas masuk pintu gerbang ya, terus ke pos 2 itu berapa jam? Paling lama 2 jam. 2 jam. Iya, jadi berarti kan istilahnya harus ada lebih awal berarti kan. Iya. Sebenarnya kalau Tampomas anjurannya naik pagi. Anjurannya naik pagi. Makanya seperti kita tadi kita datang udah jam 3, atau kawan-kawan yang dari SMP itu juga udah datang jam 3. Memang itu bukan waktu pendakian yang baik, bukan kalau waktu udah sore itu udah bagus, baik aja ya. Karena secara suasana hati juga beda pendakian yang udah dilakukan seperti sore yang hati. Pak Haji pernah alami juga kan, yang di Garut itu udah sore juga. Itu kan sore. Nah, teman-teman juga ada itu tuh bisa buka di di Simpurimba yang pengalaman cerita tentang gunung apa waktu itu? Sagara. Nah, itu juga kesorean juga sama. Diintip. Lagi naik sore juga kurang mantap. Nyampe gunung udah malam. Iya Pak, nggak ada yang dilihat. Gelap. Kecuali dingin terus udaranya. Kecuali memang gearnya ya, kelengkapan peralatannya memang niat bermalam. Tapi kalau sekarang saya udah lebih cenderung, walaupun bermalam saya tetap naik pagi. Jadi sampai di atas kita masih bisa lihat
sunset. Benar. Pasang tenda, aman, istirahat lebih lama, menikmati jadi sunset dapat, sunrise dapat, besok turun tenaga lengkap. Benar. Itu satu pelajaran juga bahwa segala sesuatu apalagi mendaki itu harus dipelajari dulu. Iya. Literaturnya, kemudian perhitungan waktunya. Betul. Jangan sampai seperti kejadian di teman SMP itu yang yang dialami sama Pak Haji. Ya, jadi sekali lagi ini hiburannya ya kalau ikut seperti yang kita lakukan. Jadi kita di pos 2 itu kita nitip, tolong Pak, pas kita turun udah dimasakin gitu. Itu benar Pak, dimasakin Komplit lengkap. lagi ya? Lengkap Pak, lengkap. Jadi itu ada sambal cobek. Pas kita turun kita sampai bawah itu jam 9 lewat. Ya? Ikan, sambal cobek. Terus ada lalapan yang cuma ada di situ. Saya juga kurang tahu namanya. Mirip-mirip popohan, lebar daunnya ya. Rasa mentol loh. Iya. Min. Dan itu kita ketagihan. Dia bilang, "Pak, ini cuma ada di sini." gitu. Nah, itu kita makan luar biasa, Pak. Kita Lahapnya luar biasa, Pak. Lahap luar biasa. Capek, lapar ya. Jadi Kakang itu yang masakin senang luar biasa, kita yang pulang juga senang luar biasa. Disuguhi makanan yang dadakan luar biasa. Jadi ikutilah cara itu kalau memang ada niat naik ke Gunung Tampomas lewat jalur Narimbang, ikuti cara itu. Itu cara yang terbaik untuk menikmati Gunung Tampomas. Jadi kita pagi subuh dari pos 2 tancap ke atas, di atas bisa kelihatan pemandangan yang indah. Pulang udah dimasakin. Wah. Kalau tektok gitu ya. Kalau tektok. Kalau yang di luar itu ya belum, kita nggak melakukannya. Sampai puncak jam berapa Pak Haji? Waktu kemarin itu jam 6 lewat Pak. Oh, cepet juga. Iya, ya? kita masih di pos 5 kali sholat subuh ya. Ada agak datar, kita sholat subuh naik ke atas. Jadi menikmati kita itu kelihatan cerme dan sedikit lembayung. Nah, nanti di fotonya bisa dilihat eksotisnya Gunung Tampomas. Gunungnya nggak sampai 2000 tapi menyajikan pemandangan yang lengkap. Rekomendasi dari saya, lakukan seperti yang saya lakukan dan Anda menikmati pendakian yang luar biasa, menghibur dan dapat semua. Dan mudah-mudahan ini jadi pengalaman, jangan lagi berdasarkan nekat ya, walaupun masih muda, sekarang udah banyak literatur, pakai perhitungan, ambil keputusan yang tepat. Istilahnya tanpa persiapan yang mateng ya. Ya. Jangan modal berani nekat tapi persiapannya nggak ada. Iya. Susah. Ketika mendaki memang di usia yang masih muda, SMP, SMA itu memang kuat. Cuman semangatnya tinggi. Ketika harus berhadapan dengan malam dan dingin, itu cerita lain lagi. Nggak pandang usia, dingin kan tetap aja. Berhadapan dengan alam tuh harus kita susah lakukan adaptasi. Persiapan yang matang. Ya, sebaiknya itu ya. Jadi pertama untuk Tampomas utama pendakian sebaiknya dilakukan pagi hari karena emosi kita masih teratur. Terus minum dulu Pak Haji kopinya. Dingin minum. Pak. Pelampungnya banyak juga ya. Suasana hutan yang kita lalui juga menyajikan kicauan burung yang luar biasa karena pada pagi hari semua ungas-ungas burung itu keluar untuk mencari makan ya. Dan itu hiburan yang indah buat kita. Benar-benar bisa menikmati kekuasaan ya, ciptaan yang Maha Kuasa ya. Syukur-syukur seperti yang saya lakukan, kita setelah sholat subuh masih pakai lampu headlamp ya, kita mendaki pelan-pelan. Langsung lihat. Langsung lihat nuansa gunung yang indah di pagi hari. Itu yang kita bisa share ya, berkenaan dengan Gunung Tampomas. Sekali lagi ini
bukan menggurui, cuman karena kebetulan waktunya sama ya, kita datang sama-sama jam 3 dan melakukan pendakian, cuman memang keputusannya agak beda, tapi dengan keputusan yang beda itu terjadi musibah ternyata. Jadi itulah ya yang sebaiknya kita hindari dalam mendaki gunung. Jangan ceroboh, baca literatur secara lengkap dan peralatan lengkap dan lakukan pendakian yang aman. Karena mendaki gunung walaupun tujuannya olahraga, tapi tetap ada risiko. Apapun ya ada risiko, cuman gunung lumayan tinggi risikonya, walaupun gunung, makanya harus benar-benar diperhitungkan. Nggak harus gunung di atas 3.000, gunung di bawah 3.000 juga punya tantangan tersendiri, dan di bawah 1.000 aja ada tantangannya tersendiri. Iya. Saya juga pernah mengalami itu walaupun baru sekali. Iya. Karena tiap pendakian punya tantangan, punya jalur yang berbeda. Jadi tetap hati-hati, baca literatur, lakukan pendakian dengan aman. Ya. Sekian dari kita. Salam Simpul Rimba, salam lestari. Semangat selalu. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.